Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Nurul Yakin MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Perilaku Keorganisasian Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi merancang, merefleksikan strategi pengembangan dan evaluasi kinerja dalam organisasi pendidikan Islam. Dari judul tersebut, maka ada tiga materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah bagaimana merancang strategi pengembangan pendidikan Islam, dan yang kedua adalah bagaimana merefleksikan strategi pengembangan dalam organisasi pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja dalam organisasi pendidikan Islam. Berikutnya, latar belakang dari yang kami ambil dari materi tersebut adalah organisasi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum karena berperan dalam menanamkan dasar-dasar agama yang kuat, membentuk karakter mulia, sekaligus mengembangkan kompetensi keilmuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Di samping itu juga, perancangan strategi pengembangan dan evaluasi kinerja dalam organisasi pendidikan Islam menjadi suatu keharusan yang membutuhkan perencanaan matang dan evaluasi berkelanjutan. Untuk itu, belum merancang bagaimana strategi pengembangan dalam organisasi pendidikan Islam memerlukan pendekatan multidimensional. Sehingga di lapangan sering kita menemukan kendala yang terkait dengan bagaimana menyusun strategi pengembangan pendidikan Islam. Kendala yang pertama adalah penentuan visi dan misi sekolah tidak memperhatikan kondisi nyata di sekolah, sehingga visi dan misi hanya dijadikan sebagai slogan tanpa diintegrasikan ke dalam semua proses yang ada di sekolah. Kendala yang kedua adalah sering ditemukan keterbatasan sumber daya manusia di satuan pendidikan Islam terutama, sehingga menyebabkan kurikulum yang digunakan tidak diperbarui. Hal ini berdampak pada strategi pembelajaran yang digunakan, sering menggunakan strategi pembelajaran yang lama. Sedangkan kendala yang ketiga adalah terkait dengan kurangnya penguasaan manajemen kepemimpinan oleh seorang atasan, sehingga hal ini menyebabkan pengelolaan di lembaga pendidikan Islam kurang maksimal. Dari paparan kendala di atas, maka kami sebagai penyaji merumuskan tiga masalah. Yang pertama adalah apa saja strategi pengembangan yang dilakukan oleh organisasi kaitannya dengan pendidikan Islam. Rumusan masalah yang kedua adalah apa hasil refleksi dari penerapan strategi pengembangan dalam konteks pendidikan Islam. Sementara rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan oleh sekolah khususnya dalam pendidikan Islam. Untuk berikutnya, di sini kita bisa menarik kesimpulan terkait dengan pengertian dari strategi pengembangan dalam organisasi pendidikan Islam merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dari paparan di atas, maka strategi pengembangan yang akan bisa dilakukan dalam pendidikan Islam yang pertama adalah bagaimana satuan pendidikan atau organisasi pendidikan Islam itu menentukan visi dan misi lembaga pendidikan Islam. Visi dan misi ini akan menjadi arah yang jelas bagi pengembangan sekolah. Berikutnya strategi yang kedua adalah bagaimana strategi yang kedua mencakup tiga komponen utama,
yaitu bagaimana sekolah tersebut akan mengembangkan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta pengelolaan organisasi dan manajemen. Sementara strategi ketiga adalah bagaimana menggunakan manajemen berbasis mutu yang meningkatkan pada pengukuran kinerja berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi. Kami beralih kepada refleksi terhadap penerapan strategi pengembangan pendidikan Islam. Di sini refleksi merupakan proses berpikir secara mendalam untuk meninjau kembali suatu tindakan, pengalaman, atau kinerja yang telah dilakukan dengan tujuan memahami apa yang telah terjadi, mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan, serta bagaimana mengambil pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Dari definisi di atas, maka apa saja hal yang perlu direfleksikan? Di sini terkait dengan yang pertama adalah kesesuaian visi dan misi lembaga pendidikan. Sementara hal yang perlu direfleksikan berikutnya adalah bagaimana efektivitas kurikulum berbasis nilai Islam. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi pendidik. Yang berikutnya adalah manajemen kepemimpinan berbasis nilai Islam. Dan yang kelima adalah infrastruktur dan fasilitas pendukung. Yang keenam adalah bagaimana partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan Islam. Sementara tujuan dari kegiatan refleksi di sini yang pertama, bagaimana mengukur kesesuaian dengan visi dan misi. Yang kedua, mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan dan tantangan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tujuan refleksi yang kelima adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Sedangkan tujuan refleksi yang keenam adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Materi yang terakhir terkait dengan evaluasi kinerja dalam organisasi pendidikan Islam. Di sini evaluasi kinerja merupakan proses penilaian secara sistematis terhadap hasil yang dicapai oleh individu atau lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi kinerja mencakup penilaian terhadap tenaga pendidikan, siswa, kurikulum, serta kualitas manajemen lembaga secara keseluruhan. Tujuan dilaksanakan evaluasi yang pertama adalah bagaimana mengukur efektivitas strategi pengembangan. Ini mencakup bagaimana menilai sejauh mana strategi yang ditetapkan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan, maksudnya memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan performa lembaga. Sementara tujuan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan sehingga memberi dampak positif bagi peserta didik. Indikator evaluasi kinerja dalam pendidikan Islam. Yang pertama terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini dapat diukur melalui prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh oleh siswa serta implementasi kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan indikator evaluasi yang kedua adalah terkait dengan kompetensi guru. Ini mencakup bagaimana evaluasi terhadap guru meliputi kemampuan mengajar, pemahaman terhadap materi ajar, serta pengembangan spiritual siswa. Indikator yang berikutnya adalah bagaimana memanajemen lembaga. Di sini kinerja manajemen dievaluasi dari aspek kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, maupun kemampuan lembaga dalam mencapai target-target strategis. Kita akan beralih kepada metode evaluasi kinerja. Jadi ada 3 metode yang bisa dilakukan dalam melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah penilaian menggunakan 360 derajat. Di sini kita akan melakukan evaluasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk atasan, rekan sejawat, siswa, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga kita bisa menghasilkan hasil evaluasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawab.
Metode yang kedua terkait dengan self assessment, di mana eh, kita akan mengajak tenaga pendidik dan staf untuk menilai kinerjanya sendiri dalam rangka melakukan refleksi dan perbaikan diri. Sementara metode yang ketiga adalah observasi langsung terkait dengan melakukan observasi secara langsung terhadap proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Eh, itu hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan presentasi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.